yang beranggotakan saya Daratu Jana Dumista. Saya Nadita Afiza. Saya Kaisayu Kasalsabila. Saya Randa Kaila. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang berita proklamasi di Sulawesi, yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Latar belakang peristiwa Merah Putih. Sejarah peristiwa Merah Putih di Manado berasal dari kekalahan Jepang yang secara resmi sudah diakui kepada pasukan sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada bulan Juli 1944. Samratulangi mengirim para pemuda untuk pergi ke Manado pada saat yang berdekatan untuk mengawasi situasi. Dua di antara para utusan itu adalah Mentik Pakasi dan Ferdi Lumanau dari utusan tentara, serta perwakilan pemuda yaitu Wim Pangalila, Puce Ompi, dan Olang Sokda. 2 bulan setelah pengutusan tersebut, mendadak muncul pesawat pembom B-29 milik Angkatan Udara Sekutu yang berjumlah puluhan dan menghujani Manado dengan bom, menghancurkan dan merenggut nyawa penduduk. Kemudian Jepang mencurigai adanya mata-mata sekutu yang juga berperan sebagai tokoh nasionalis. Pada bulan September 1944, pertahanan Jepang di Sulawesi Utara dan Norotoy juga takluk kepada Jenderal MacArthur. Kemudian pada pertengahan April 1945 sampai awal Februari 1945 juga masih terjadi banyak konflik di area tersebut, sebagaimana wilayah lain di Indonesia. Sulawesi juga akan diambil alih oleh pasukan sekutu, namun pada tanggal 21 Agustus 1945, wilayah tersebut sudah diserahkan oleh tentara Jepang kepada EHW Pelengkahu yang merupakan petinggi Barisan Pemuda Nasional Indonesia atau BPNI. Belanda bersama NICA yang berada di bawah perlindungan sekutu berencana kembali menduduki Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. Pada saat ini, John Rahasia dan Wim Pangalila kemudian melihat adanya kesempatan untuk melakukan revolusi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Manado. BPNI kemudian bekerjasama secara diam-diam dengan Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL dalam rangka merebut kekuasaan dari penjajah. Pada masa itu, KNIL telah lepas dari kepentingan Belanda dan berpihak pada tanah air mereka sendiri. Pasukan NICA mengetahui kegiatan tersebut dan menangkap para anggota BPNI di tanggal 10 Januari 1946. Kemudian menangkap para tokoh KNIL pada 10 Februari 1946. Akan tetapi, para anggota KNIL lainnya masih berusaha mencari jalan untuk melakukan pemberontakan tersebut dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado. Mereka berhasil mempengaruhi pihak KNIL Belanda sehingga Kopral Mambi Rutukahu bersedia memimpin aksi penyeragapan pada pos di markas Garnisus Manado, yaitu tangsi militer Heling di Manado. Serangan ke tangsi militer Belanda pukul 21.30 saat waktu apel malam. Kelompok pejuang mulai menyiapkan diri. Mereka terdiri dari Wakil Komandan Regu 1 Mambi Runtukahu, Wadanru 2 Garson Andris, Wadanru 3 Mas Hitam, Komandan Verkener Jus Kotambunan, anggota Regu 4 Lengkong Item dan Verkener Wehantau. Pada pukul 24.00, Sersan Piket Sutarkun memerintahkan seluruh anggota yang masih berada di luar asrama untuk tidur karena akan diadakan pemeriksaan malam oleh Komandan Kompi 7 Letnan Karlir dan Komandan Peleton Sherma Witzer. Persiapan akhir diperiksa pada pukul 00.30 dan pukul 00.45. Seluruh pasukan berkumpul dan menyatakan tekad siap mempertaruhkan nyawa bagi Republik Indonesia. Tepat pukul 01.00 serangan dimulai. Serangan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dalam sejarah bendera merah putih dengan merobek warna biru dari bendera Kerajaan Belanda.
Pemimpin Garnison Manado, Kapten Blom, ditangkap sekitar pukul 3 pagi setelah penahanan Letnan Verwaayen, pemimpin Tengsi Teling. Siang harinya, Letkol De Vries dan Residen Commans de Ruyter serta seluruh anggota NICA ditangkap. Dalam serangan itu, esok harinya para pejuang hasil melucuti senjata semua pimpinan militer Belanda dan menahan mereka di dalam sel. Juga menaklukkan kamp pertahanan Jepang berisi 8.000 prajurit. Setelah kemenangan dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado tersebut, CH Taulu sebagai pemimpin perjuangan mengeluarkan maklumat nomor 1 pada tanggal 15 Februari 1946. Isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pukul 1 pagi tanggal 14 Februari 1946, para pejuang KNIL dibantu para pemuda telah merebut kekuasaan dari pemerintahan Belanda atau NICA Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, rakyat diminta agar membantu perjuangan itu sepenuhnya. Yang ketiga, para pejuang agar mengambil alih pemerintahan Belanda. 4. Keamanan dijamin oleh Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara untuk seluruh wilayah Sulut. Yang kelima, kantor-kantor pemerintahan, kegiatan ekonomi seperti pasar, sekolah, dan toko harus berjalan seperti biasa. Jika ada pasar atau toko yang tidak buka, maka akan disita. Yang keenam, siapapun yang berani mengacau dengan menganiaya, penculikan, perampokan, pembunuhan, dan lainnya akan dihukum mati di muka umum. Hasil rapat ini menetapkan BW Lapian sebagai Kepala Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara. Penandatangan maklumat ini adalah Letkol CH Taulu, SD Wisan, J. K. Seger, A.F. Nawan, dan F. Bisman. BW Lapian dibantu oleh DA TH Gerungan di bidang kepemerintahan, AIA Ratulangi di bidang keuangan, DRH Ratulangi di perekonomian, DRCH Singgal di kesehatan, E. Katopo bidang PK, Hidayat di kehakiman, SD Wisan di kepolisian, Walter Sairang di penerangan, dan Mak Tumbal di pelabuhan atau pelayaran untuk melakukan pemerintahan sipil. Akhir peristiwa Merah Putih. Kejadian dalam sejarah peristiwa Merah Putih ini diberitakan berulang lewat siaran radio dan telegraf oleh Dinas Perhubungan Militer di Manado yang diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke markas besar sekutu di Brisbane. Radio Australia kemudian menjadikan sebagai berita utama yang disebarluaskan oleh BBC London serta Radio San Francisco Amerika Serikat. Perebutan tangsi militer Teling dan pengibaran bendera merah putih menjadi pukulan telak untuk Belanda karena berhasil melumpuhkan provokasi Belanda di luar negeri bahwa hanya Pulau Jawa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan di Indonesia. Belanda menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bukan merupakan perjuangan semua rakyat Indonesia dan kekuasaan di daerah lain selain Jawa masih berada di genggaman Belanda. Kebangkitan rakyat Manado, Minahasa, dan seluruh rakyat Sulut untuk merebut kekuasaan memberi dampak yang positif bagi diplomasi Indonesia di luar negeri dan sejarah kemerdekaan Indonesia dengan mempercepat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Peristiwa ini memperkuat makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perjuangan para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Lewat sejarah peristiwa Merah Putih di Manado pada 14 Februari 1946 dapat meyakinkan dunia bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.